welcome back to my YouTube channel Meta Melita. So, sebelum kalian mulai nonton video ini, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah dan juga nyalain loncengnya karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa like, komen, dan juga share video aku ya. Thank you guys! Jadi hari ini aku mau cerita tentang pengalaman aku pas aku operasi gigi bungsu. Jadi sekitar tahun lalu persis, bulan-bulan September, Oktober 2019, aku tuh operasi gigi bungsu. Nah, jadi kenapa sih aku tuh operasi gigi bungsu? Awalnya itu aku sakit rahang gitu. Jadi bulan Juni atau Juli gitu, aku tuh sakit rahang. Jadi kayak rahang aku tuh kayak terbatas gitu gerakannya, terutama bagian kanan sini tuh kayak aku mau ngomong A aja tuh kayak susah banget gitu. Mau nguap aja kayak susah banget dan dia tuh bunyi gitu. Kalau pas mau nguap ada bunyi kayak gimana ya? Klek gitu loh. Dan aku juga mau ngomong, mau makan tuh kayak rasanya tuh kayak berat banget. Kayak bener-bener ada something yang ngekunci gitu di bagian rahang aku. Jadi waktu itu aku kayak bilang sama mama aku kan, kayak aku sakit rahang nih, aku ceritain tuh bla 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 kondisi aku. Jadi mamaku tuh pikir aku tuh TMJ. TMJ tuh nih kalau aku baca nih di health.detik.com nih. Jadi TMJ itu temporomandibular joint. Jadi dia tuh sendi yang melekat pada tulang tengkorak atau kranium, dan di sendi ini tuh mempunyai fungsi untuk mengunyah, menguap, berbicara. Nah, karena dia disorder, jadi gangguan pada TMJ ini, dia tuh menyebabkan rasa sakit dan juga nyeri pada sendi ini. Nah, sebenarnya kalau dibilang sakit sih enggak sih, cuma lebih kayak terbatas aja dan kayak pegel gitu sih. Enggak yang kayak ngilu apa sakit, enggak sih. Katanya tuh penyebab si TMJ itu karena dislokasi disk, terus kerusakan tulang rawan, terus kerusakan sendi oleh karena benturan, dan juga kelelahan otot sendi. Nah, tapi itu biasanya tuh TMJ ini tuh dialami oleh wanita yang berusia 30-50 tahun. Terus katanya tuh rahangnya tuh kayak sering banget bunyi klik. Aku sebenarnya bunyi klik-klik gitu sih kayak pas nguap aja gitu. Kalau pas makan, pas ngomong itu nggak ada bunyi-bunyi. Gejalanya itu tuh kayak sakit atau nyeri rahang, sakit di sekitar telinga, sakit nyeri di wajah, nggak nyaman pas ngunyah, terus sakit kepala. Sebenarnya aku tuh agak mirip-mirip sih, cuman nggak yang sakit gimana sih. Cuman kalau aku memang kebanyakan ngomong, kebanyakan pakai otot-otot sendi-sendi aku itu emang kadang-kadang pegel dan pusing, walaupun nggak sesakit mamaku gitu. Jadi waktu itu aku sempat ke dokter. Jadi waktu itu aku direkomendasi sama teman mamaku itu di RSGM Unpad di Jalan Sekolah. Dan waktu itu aku ke dokter prostodonti gitu. Jadi dia memang yang menangani masalah rahang. Waktu aku kan ngisi-ngisi kuesioner gitu kan, kayak gejala-gejala aku gimana, terus kayak aku pernah ngalamin ini gitu nggak. Nah, jadi dokternya nyimpulin gitu, aku tuh kena penyakit yang namanya tuh ini Myofascial Pain Dysfunction Syndrome nih. Kalau aku baca nih di health.detik.com, jadi penyakit ini merupakan kumpulan gejala yang timbul karena kelainan hubungan bidang oklusi dengan sendi rahang. Jadi penyebabnya sederhana gitu, karena kebiasaan menggerakkan gigi. Nah, ini dia. Jadi aku memang dari SMA, SMP mungkin ya, jadi aku selalu kalau setiap malam itu selalu menggertakkan gigi. Aku nggak sadar kenapa, aku juga nggak tahu kenapa gigi aku suka gertak-gertak sendiri. Dan kayak keluarga aku juga bilang gitu, iya nih kamu setiap malam giginya suka bunyi-bunyi. Aku tuh nggak take it serius gitu, jadi kayak aku mikir santai lah, mungkin mimpi gitu, mikirnya gitu kan. Tapi itu terjadi terus-menerus gitu, dan setiap hari. Mungkin karena udah terlalu lelah, jadi kan kalau tidur kan harusnya ya diem gitu kan, ototnya diistirahatin semuanya. Tapi karena aku gerak terus, makanya dia jadi kekunci. Belum aku ditangani lebih lanjut, aku di ronsen dulu. Dokternya lihat, wah gigi bungsu aku tuh udah tumbuh 4-4-nya. Wah gila, aku tuh nggak pernah sadar gitu kalau aku ternyata udah tumbuh gigi bungsunya. Tapi jadi gigi bungsu itu kan kalau bagus kan dia kalau yang bagian atas tumbuh ke bawah, yang bagian bawah tuh tumbuh ke atas kan. Aku tuh gigi atasnya oke lah, dia normal tumbuh ke bawah. Cuman yang gigi bawahnya itu dia tumbuhnya tuh mendorong gigi ini. Jadi dia tuh tumbuhnya miring gitu. Jadi kayak nggak normal. Jadi kata dokternya tuh ya penyebab aku ototnya juga lelah mungkin juga karena gigi bungsu yang tumbuhnya miring. Karena gigi bungsu yang tumbuhnya miring dia tuh kayak nekam terus di sini gitu. Jadi kayak lama-lama capek gitu si giginya. Jadi waktu itu dokternya bilang, oke lah kamu pasang splint. Jadi splint itu dia kayak gini nih. Jadi splint ini tuh
tujuannya tuh supaya gigi bawah dan gigi atas itu nggak ketemu. Jadi supaya kalau malam itu nggak gerak-gerak, karena kalau misalnya aku pakai ini kan gigi atas sama gigi bawahnya ada penghalangnya tuh, jadi dia nggak bisa gertak-gertak gitu. Dan menurut aku sih ini ngefek banget sih, karena aku udah sembuh gitu pakai ini. Jadi ini aku pakainya gampang banget sih, kayak cuman tinggal di udah gitu doang. Jadi aku setiap hari harus pakai ini dari pagi sampai sore, mau lagi kuliah mau lagi apa harus pakai, kecuali pas makan dilepas. Dokternya bilang yaudah deh kamu sambil pakai skin ini kamu cabut gigi bungsu aja, karena itu juga cukup mengganggu, walaupun enggak yang mengganggu sakit apa gimana, tapi ngaruhnya emang ke rahang. So, waktu itu aku juga operasi gigi bungsu, direkomendasi juga sama teman mamaku di RSGM Unpad, di dokter residennya. Jadi di situ operasi gigi bungsunya tuh 4 gigi tuh kurang lebih 2 juta lah. Jadi kayak murah banget kan. Biasa tuh kalau orang-orang kan 1 gigi 2 juta. Sedangkan aku di sini bisa 4 gigi 2 juta. Jadi kayak menurut aku ini murah banget sih. Jadi waktu itu aku ke dokter bedah ya waktu itu, karena kan gigi bungsu aku tuh harus dibedah gitu. Karena si tubuhnya tuh ada di dalam gusi gitu, jadi kayak harus dibedah. Jadi waktu itu aku ke dokter, terus kebetulan udah ronsen juga. Pertama-tama sih kayak aku cuma dicek kayak tensi, terus kayak punya penyakit apa-apa, kayak gitu-gitulah. Jadi waktu itu aku langsung tuh operasi gigi bungsu itu di bagian kanan bawah pertamanya. Nah, ini tuh adalah part paling susah gitu. Jadi waktu itu aku operasi gigi bungsu 1 gigi ini, kan aku satu-satu dulu kan, jadi setiap minggu 1 gitu. Jadi minggu depannya 1, minggu depan lagi 1, terus jadi 4 minggu gitu aku operasinya. Jadi aku operasi di sini dulu, terus susah banget, itu kayak setengah jam ada kali, sampai dokter aja bilang kayak giginya tuh bener-bener sempul banget, karena dokter aja udah kayak capek banget, giginya tuh kayak nggak bisa keangkat. Ya, waktu itu aku sempet pertama-tama tuh kayak dibius dulu tuh. Waktu dibius kan dia kayak suntik gitu kan, jadi kayak agak ngilu-ngilu kayak digigit binatang apa gitu, kayak digigit semut itu sih. Jadi waktu itu setelah itu kan udah baal tuh, udah aku nggak bisa ngerasa apapun. Yang aku rasa cuman lagi dikorek-korek aja giginya. Pas udah dicabut, ya udah ini ternyata gede gitu giginya. Setelah itu tuh kayak ya udah gitu, tapi masih ada baalnya, jadi kayak aku belum merasa sakit. Nah, jadi waktu itu aku dikasih obat nyeri, obat kumur, sama ada obat oles gitu. 1 jam kemudian mulai tuh kenyut-kenyut kayak sakit gitu, kayak ngilu-ngilu di sini sih, di bagian sini kayak aduh rasanya tuh kayak pusing banget sih. Jadi ya udah minum obat, udah lumayan sih. Dan aku tuh nggak boleh makan makanan yang panas dan pedas dulu. Jadi setiap makanan yang aku makan itu semuanya harus dalam kondisi yang udah dingin. Nah, aku tuh nggak ada fotonya sih pas aku bengkak, cuman mungkin ada foto hari pertama aku operasi itu udah mulai kelihatan agak bengkak gitu muka aku. Kan pasti masih ada darahnya keluar ya, dan itu bener-bener kayak pusing banget. Jadi aku makan es krim tuh. Ya, itu hari pertama sih belum terlalu kelihatan bengkaknya. Hari kedua itu udah mulai tuh muka aku kayak papaya gitu. Jadi di sini jendol, pas ke kampus juga pakai masker, dan itu bener-bener sakit banget sih. Kayak aku harus ngolesin terus. Apalagi waktu itu kayak masih banyak tugas, ada lagi TA juga. Jadi udah gak karuan lah waktu itu semester 7 kan aku berarti. Dan aku tuh harus ngerasain itu 4 minggu gitu. Jadi kalau enak mah ya 4-4-nya langsung dalam 1 hari. Cuman kan itu harus rawat inap kan. Sedangkan aku waktu itu banyak kerjaan dimana aku gak bisa rawat inap. Nah terus sekitar udah lewat 4 hari 5 hari tuh udah lumayan gak bengkak lah, karena aku ada kayak kompres juga. Minggu berikutnya bagian sini. Nah ini tuh yang paling susah, karena si akarnya itu nempel sama saraf. Jadi pas udah dibaalin tapi tetap masih kerasa, dan itu aku sampai nangis. Masalah gini loh, aku tuh kayak nggak bius total, jadi kayak aku masih ngerasain sakitnya, karena sakitnya tuh sampai ke sini gitu. Sampai dokternya tuh tanya, kamu masih kuat nggak nih? Udah nggak kuat gitu. Jadi dokternya nambahin si baalnya lagi. Ya udah akhirnya kecabut tuh, dan aku bener-bener nangis, kayak sebenarnya nangis karena sakit. Sebenarnya aku nggak pengen nangis, cuman kayak udah keluar sendiri gitu dengan sendirinya. Pusing banget karena bagian yang sini tuh bagian yang paling sakit, karena kan ya itu yang akarnya tumbuh di saraf. Jadi itu bener-bener cukup lama juga sih, setengah jam juga untuk 2 gigi bawah ini. Itu bengkaknya kelihatan banget dibandingkan yang atas. Nah pas aku selama operasi gigi bungsu ini kan yang pas 2 minggu pertama kan bagian bawah dulu kan yang dioperasi. Jadi
aku masih tetap pakai splint karena splint aku kan ditaruh di atas. Pas operasi gigi bungsu yang atas, aku nggak pakai splint. Nah, jadi waktu itu kan aku minggu ketiga, minggu keempat sih waktu cabut gigi yang bagian atas normal-normal sih, karena kan dia tubuhnya normal ke bawah, jadi kayak cabut gigi biasa, nggak perlu yang bedah-bedah. Jadi waktu itu kayak cuma 10 menit doang, nggak ada 10 menit malah. Awalnya ya paling dibius, dibalin dulu, terus cabut, terus ya udah selesai gitu. Jadi selama aku operasi itu ya aku abis operasi selalu makan es krim, terus juga aku makannya selalu makan yang nggak panas, ya anget kedingin lah. Terus aku juga sebelum makan pasti selalu minum omeprazol karena aku ada mah juga. Terus setelah makan aku selalu minum obat penahan sakit, aku lupa antara ibuprofen atau menethamic acid. Terus setiap malam sesudah aku gosok gigi itu aku selalu kumur. Aku lupa pakai apa ya, betadine kalau nggak salah nama obatnya waktu itu, obat kumurnya. Ya itulah, aku bener-bener menderita sih, karena sebenarnya lebih enak satu hari udah langsung 4 gitu daripada per minggu aku harus ngerasain sakit terus gitu, karena tiap pagi aku pasti nyut-nyutan dan selalu pusing. Jadi ya itu untungnya sekarang udah selesai. Ya paling itu aja sih guys pengalaman aku. Thank you banget udah nonton, dan juga see you in the next video. Bye guys.